Sementara itu, langkah pemerintah dalam menghapus pajak pertambahan nilai barang mewah memberikan efek dan dampak positif bagi sektor properti. Ini terlihat dari meningkatnya potensi penjualan rumah komersil saat pameran. Kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai oleh pemerintah mulai mendorong penjualan perumahan di Kota Semarang. Sejumlah pameran perumahan mencatatkan hasil yang positif dengan adanya kebijakan baru ini. Seperti pameran Properti Expo Semarang ketiga yang membukukan penjualan sebanyak 43 unit dengan penjualan hingga 35 miliar rupiah. Kebijakan ini mampu mendorong pasar properti kembali bergairah dalam waktu beberapa bulan ke depan. Apalagi pembangunan perumahan selama ini masih banyak melibatkan tenaga padat karya. Dengan demikian, hal ini akan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Bank ini bisa bergerak melakukan pembangunan, pengaruhnya terhadap makroekonomi cukup besar. Karena stakeholder kami itu kan ratusan, 150 lebih ya maksudnya. Stakeholder yang terkait dengan pembangunan. Nah, ini akan bergerak bersama sehingga dari pengembang itu juga ikut memutar roda perekonomian negara. Kemarin kami banyak ada dari teman-teman yang pesimis atau kurang bersemangat untuk melakukan pembangunan. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat pembeda ini. Motivasi. Iya. Terjadi perbedaan besar dalam proses pembangunan. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro FX Sugianto mengatakan kebijakan yang digulirkan pemerintah di masa pandemi ini merupakan langkah tepat untuk memulihkan perekonomian dan tidak terpuruk kembali. Bahkan kebijakan itu juga bakal menjadi motor penggerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air. Meski begitu, pihaknya melihat hanya kelompok masyarakat menengah saja yang akan membelanjakan uang dan membeli produk tersebut. Lebih kuat mengatakan bahwa kelompok menengah atas akan membeli rumah karena rumah itu bukan untuk tinggal, tapi untuk dijual kembali. Artinya ia sebagai portofolio, bentuk-bentuk portofolio yang nanti akan dijual kembali, atau dengan kata lain itu adalah bentuk-bentuk investasi. Dan bagi mereka yang mempunyai duit cukup dalam kondisi yang seperti sekarang, kondisi lesu ini, menganggap bahwa ini pasti akan relatif murah, dan dengan menahan kira-kira 1 tahun sampai 2 tahun akan terjadi kenaikan nilai. Jadi kelompok-kelompok ini yang akan menggunakan uang mereka untuk berinvestasi, selain investasi dalam bentuk portofolio finansial seperti surat-surat berharga. Tapi ada juga investasi dalam bentuk aset-aset real seperti rumah tadi yang nanti akan dijual kembali gitu. Nah, apapun ketika ini dilakukan oleh kelompok atas itu secara agregat akan mendorong permintaan. Tentu jawabannya siapa yang menikmati itu hal yang berbeda. Apalagi di waktu bersamaan, Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan dengan melonggarkan rasio loan to value atau financing to value menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti mulai dari rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan, di mana konsumen tidak perlu membayar down payment atau uang muka dan kredit properti 100% ditanggung oleh bank. Restu Indah melaporkan.